Ari duduk termenung di samping ranjang ayahnya, Pak Darto, yang sedang terbaring lemah akibat penyakit paru-paru yang sudah cukup lama dideritanya. Napasnya terengah-engah, dan tubuhnya semakin kurus, tanda bahwa penyakit itu semakin parah. Di luar, hujan gerimis turun perlahan, seolah mencerminkan hati Ari yang gundah gulana. Bu Santi, ibunya, masuk dengan wajah penuh kecemasan. Ari, kita harus segera memikirkan sesuatu. Utang kita semakin menumpuk, dan biaya pengobatan ayah semakin tinggi, ujar Bu Santi dengan suara yang hampir tak terdengar, penuh kekhawatiran. Ari mengangguk pelan, matanya tak bisa lepas dari ayahnya yang terbaring lemah. Aku tahu, Bu, tapi apa yang bisa kita lakukan? Jawab Ari, suaranya penuh keputusasaan. Rumah ini rumah kita, mungkin satu-satunya yang bisa kita jual untuk menutupi semuanya. Bu Santi menghela napas, kemudian duduk di samping Ari. Aku sudah pikirkan itu. Tapi kita harus melakukan sesuatu yang lebih drastis. Aku tahu kamu tidak ingin mendengarnya, tapi ada satu cara yang bisa menyelamatkan kita. Ari menoleh, merasa ada sesuatu yang tak beres. Apa maksud ibu? Tanyanya, penasaran. Bu Santi menarik napas dalam-dalam. Kamu harus menikahi Nenek Surati. Ari terdiam. Nama Nenek Surati sudah tidak asing baginya. Wanita itu dikenal sebagai janda kaya raya yang memiliki banyak tanah dan properti. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa terperangkap. Nenek Surati sudah berusia 60 tahun, jauh lebih tua darinya. Menikah dengan Nenek Surati? Ari berkata pelan, hampir tak percaya. Iya, Ari. Nenek Surati bisa menyelesaikan masalah kita. Dia kaya, dan dia sendiri belum punya keturunan. Ini satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari masalah keuangan ini, Bu Santi menjelaskan, suaranya terdengar berat. Ari merasa hatinya tercekat. Ia tak ingin memilih jalan ini, tetapi situasi keluarganya sudah sangat kritis. Ayahnya hampir tak bisa lagi bertahan, dan mereka berada di ambang kehilangan rumah. Hari itu, Ari bertemu dengan Nenek Surati untuk pertama kalinya, setelah sekian lama hanya mendengar desas-desus tentang wanita tersebut. Nenek Surati adalah sosok yang tangguh. Tidak mudah didekati, dan semua orang di desa tahu bahwa dia sangat cerdik dalam berbisnis. Dia tinggal sendirian di rumah besar yang lebih mirip istana, dikelilingi tanah yang sangat luas. Selamat pagi, Nenek, kata Ari dengan suara pelan, mencoba menghidupkan percakapan. Nenek Surati yang sedang duduk di teras rumahnya, memandang Ari dengan tatapan tajam. Kamu anak Darto, ya? Tentu saja, aku tahu tentang keluargamu. Mereka punya banyak utang, bukan? Ujarnya, tanpa basa-basi. Ari menelan ludah. Iya, Nenek. Kami dalam kesulitan. Aku ingin mengajukan sesuatu. Nenek Surati mengangkat alisnya. Oh, apa itu? Tanya wanita tua itu, sambil tetap menatap Ari dengan tatapan tajam. Ari merasa canggung, tapi ia tahu ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Aku ingin menikah dengan Nenek. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi ini untuk menyelamatkan keluarga kami. Nenek Surati tertawa kecil. Hahaha, kamu memang berani. Tapi aku tahu niatmu. Kamu ingin menyelesaikan masalah utang keluargamu, kan? Suaranya terdengar sinis,
Tetapi ada secercah senyuman di wajahnya yang membuat Ari merasa semakin tak nyaman. Benar, Nenek. Aku siap menerima semua konsekuensinya demi keluarga. Demi ayahku. Nenek Surati diam sejenak, memikirkan tawaran itu. Baiklah, kita bisa bicara lebih lanjut tentang ini nanti. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ari merasa beban di hatinya semakin berat. Ia tak tahu bagaimana cara melanjutkan hidupnya setelah menikahi Nenek Surati yang sudah jauh lebih tua darinya. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia impikan. Namun, hidup kadang tidak memberinya pilihan. Suatu sore, saat Ari pergi ke pasar untuk membeli obat untuk ayahnya, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang sedang menjual bunga. Gadis itu memiliki senyuman yang hangat, dan matanya bercahaya penuh harapan. Ari merasa seolah-olah ia melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memberikan sedikit kebahagiaan di tengah kehidupan yang suram. "Ini bunga untukmu, Kak," ujar gadis itu, sambil menawarkan bunga mawar merah yang baru dipetik. Bunga ini simbol cinta yang tak pernah mati. Ari tersenyum kecil. "Terima kasih," katanya, sambil menerima bunga itu. "Namamu siapa?" "Siska," jawab gadis itu, senyumannya makin lebar. Sejak saat itu, Ari sering bertemu dengan Siska di pasar. Percakapan mereka semakin akrab, dan Ari merasa bahwa Siska adalah seseorang yang membawa cahaya dalam kehidupannya yang gelap. Mereka berbicara tentang segala hal, dari kehidupan di desa hingga impian-impian kecil yang mereka punya. Namun, Ari tidak tahu bahwa Siska menyimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah semuanya. Satu malam, setelah beberapa minggu bertemu dengan Siska, Ari merasa bahwa ada sesuatu yang aneh. Ada perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya untuk Siska, perasaan yang ia coba hindari. Ia tak ingin terjebak dalam cinta terlarang, apalagi saat hidupnya sudah terikat dengan pernikahan yang terpaksa dengan Nenek Surati. Ari memutuskan untuk bertanya langsung kepada Siska. "Siska, ada yang ingin aku tanyakan. Apakah kamu tahu tentang nenekmu, Nenek Surati?" Siska terdiam sesaat, kemudian menatap Ari dengan tatapan penuh keraguan. Aku tahu. Sebenarnya, aku adalah cucu Nenek Surati." Ari terkejut. "Cucu? Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku?" Siska menunduk. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Nenek Surati bukanlah orang yang mudah dihadapi. Aku terjebak antara keluargaku dan perasaan yang mulai tumbuh untukmu." Ari merasa dunia seperti runtuh di sekitarnya. Siska, gadis yang ia cintai, ternyata adalah cucu dari wanita yang akan segera ia nikahi. Perasaan cinta yang mereka rasakan seolah menjadi dosa yang tak bisa diterima. Ari dan Siska tidak bisa tinggal diam. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan pernikahan yang sudah hampir pasti itu. Namun, mereka juga sadar bahwa Nenek Surati bukan wanita biasa. Dia kaya, berkuasa, dan tidak akan dengan mudah menyerah. Bagaimana jika kita bisa menemukan bukti bahwa Nenek Surati melakukan praktik ilegal? Jika kita bisa membongkarnya, pernikahan ini bisa dibatalkan, saran Siska suatu malam. Ari berpikir keras. "Aku tahu dia punya banyak tanah, tapi siapa yang bisa membantu kita?" tanya Ari, bingung. Siska tersenyum. "Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Kita harus bergerak cepat." Ari pergi ke rumah Nenek Surati pada malam hari,
membawa dokumen-dokumen yang mengungkapkan sejumlah praktik ilegal yang dilakukan oleh Nenek Surati dalam bisnis tanahnya. Ia tahu ini adalah langkah besar yang penuh risiko, tetapi tak ada jalan lain. Di rumah besar milik Nenek Surati, Ari memanggilnya. "Nenek, aku ingin bicara denganmu." Nenek Surati muncul dari dalam, mengenakan gaun tidur mewah, tampak lebih tua dari sebelumnya. "Apa yang kamu inginkan, Ari?" katanya dengan suara dingin. Ari mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut. "Ini, Nenek. Ini bukti bahwa bisnis tanah yang kamu jalankan selama ini melibatkan banyak cara ilegal. Jika kamu tidak membatalkan pernikahan ini, aku akan membocorkan semuanya." Nenek Surati terdiam. Ia memandangi dokumen itu, dan sepertinya ragu untuk bertindak lebih jauh. Setelah beberapa lama, ia akhirnya berkata, "Baiklah, Ari. Pernikahan ini dibatalkan. Kamu bisa pergi." Setelah pernikahan dibatalkan, Ari dan Siska merasa bebas. Bebas dari tekanan dan beban yang menghantui mereka selama ini. Meskipun masa depan mereka masih penuh dengan ketidakpastian, mereka tahu bahwa mereka bisa menjalani hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Ari menatap Siska dengan penuh kasih sayang. "Kita bisa mulai hidup kita sendiri sekarang, Siska. Tanpa beban." Siska tersenyum. "Kita berdua. Bersama." Ari menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau posisi sosial, tetapi dari cinta dan perjuangan yang tulus. Cinta yang tumbuh di antara mereka tidak hanya mengatasi rintangan, tetapi juga menguatkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Ari dan Siska kini hidup bahagia, menjalani hari-hari penuh harapan. Mereka tidak lagi terikat oleh masa lalu, tetapi membangun masa depan bersama. Cinta yang mereka temukan, meski penuh dengan rintangan, telah membimbing mereka menuju kebahagiaan yang sejati.